Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, udah sarapan semua? Oke. Sebelumnya Miss mau absen dulu ya. Ini tanggal berapa? Oke. Aprila. Alfa. Oke. Claudia. Krisa. Indah. Laura Hutasoid. Laura Purba. Marvel Nasution. Oh, hadir ya, iya. Melati Pardede. Nomi Raja Gugu. Putri Sihaan. Sarah Manurung. Yasinta Jendrato. Messi Silitonga. Alpa ya. Reza Alpa. Maria juga Alpa. Oke. Ya. Sebelumnya ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa itu? Boleh sebutkan apa saja sistem ekonomi? 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi komando. 3. Sistem ekonomi pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. 5. Sistem ekonomi Indonesia. Oke, terima kasih ya Yasinta. Yang sebelah Yasinta, tolong jelaskan apa itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaan yang tradisional, nilai-nilai dan praktik sosial kebudayaan, serta kebiasaan sangat menentukan jawaban atas apa bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa. Oke, terima kasih ya. Miss anggap kalian sudah paham lah mengenai sistem ekonomi. Oke, pada hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu kita membahas pelaku kegiatan ekonomi yang mencakup rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ya. Nah, bisa dilihat kan pada slide pertama ini, hari ini kita akan membahas pelaku kegiatan ekonomi yang mencakup rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, sebelumnya Miss mau bertanya, pada gambar ini yang manakah konsumen, yang manakah produsen? Ayo. Yang mana? Konsumen yang ini, yang membelikan, sementara produsen itu yang bapak-bapak baju putih. Ya, betul. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, pengertian dan peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi, pengertian dan peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi, hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Arus barang dan jasa serta arus uang dalam perekonomian dua sektor, RTK dan RTP. Kemudian contoh nyata interaksi antara konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas mengenai kegiatan ekonomi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan ekonomi itu yang pertama itu ada produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi ialah kegiatan menghasilkan barang dan jasa ataupun menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah,
Orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Contohnya, seorang petani menanam padi di sawahnya, yang kemudian padi tersebut menjadi beras yang akan dijual kepada masyarakat umum, kan? Kemudian contohnya itu seperti pabrik tekstil yang memproduksi pakaian untuk dijual kembali di pasar. Kemudian contohnya yang di sekolah ini itu seperti guru. Guru itu menyediakan layanan jasa untuk pendidikan, yaitu untuk mengajar muridnya, kan? Kemudian kegiatan ekonomi distribusi. Apakah itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi distribusi? Kegiatan ekonomi distribusi ini yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, Miss mau tanya, kalian pernah kan belanja online kan? Pernah, Miss. Nah, kan ada seseorang yang mengantarkan barang kalian itu kepada kalian kan? Ya, apalah kalian bilang itu? Kurir atau nama perusahaannya JNT ya kan? Nah, kurir itu tadi disebut distributor. Orang yang mengirimkan barang dan jasa tadi disebut distributor, ya. Agak ribut di luar ya. Kemudian konsumsi. Apakah yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi itu ialah kegiatan menghabiskan barang atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Contohnya itu ketika kalian jam istirahat. Kalian jam istirahat pasti lapar kan, merasa lapar. Tentu kalian pergi ke kantin untuk membeli makanan. Nah, itu yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi. Contohnya seperti misalnya lah mama kalian itu lagi masak di rumah. Tiba-tiba gasnya habis kan? Dia tentu pergi ke warung membeli gas. Itu juga termasuk kegiatan konsumsi, dia membeli tabung gas tadi, beli gas tadi kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu kegiatan ekonomi, kita membahas rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Pengertian rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat atau individu yang berperan sebagai pihak pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran dari rumah tangga konsumen sendiri yang pertama, sebagai pemakai barang dan jasa, kemudian sebagai penyedia faktor produksi, lalu sebagai penerima pendapatan, sebagai penabung atau investor, sebagai pengambil keputusan ekonomi, dan kemudian dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Oke, kita membahas rumah tangga produsen. Nah, apa itu pengertian rumah tangga produsen? Pengertian rumah tangga produsen adalah kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, peran rumah tangga produsen itu yaitu sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai pemberi pendapatan kepada rumah tangga konsumen, sebagai pelaku investasi, sebagai penentu jumlah dan jenis barang di pasar, dan memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Nah, dalam rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu memiliki hubungan yang saling keterkaitan atau kita bilang timbal balik ya. Nah, di slide dikatakan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen memiliki hubungan saling bergantung atau timbal balik dalam kegiatan ekonomi. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri karena masing-masing memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, hubungan timbal balik itu tadi yang pertama, hubungan di pasar barang dan jasa. Oke, yang pertama tadi hubungan di pasar barang dan jasa.
yaitu rumah tangga produsen berperan sebagai penjual barang dan jasa, rumah tangga konsumen berperan sebagai pembeli barang dan jasa. Kemudian untuk yang kedua, hubungan di pasar faktor produksi. Nah, hubungan di pasar faktor produksi itu, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi tadi antaranya tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Kemudian, rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga, saling ketergantungan dalam perekonomian. Maksudnya di sini, tanpa produsen, konsumen tidak dapat memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, tanpa konsumen, produsen tidak dapat menjual hasil produksinya dan memperoleh keuntungan. Oke, kemudian di sini ada arus barang dan jasa serta arus uang dalam perekonomian dua sektor RTK dan RTP. Yang pertama arus barang dan jasa atau arus nyata ya, dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian atau wirausaha. Contohnya itu, rumah tangga konsumen memberikan tenaga kerja kepada pabrik-pabrik tadi, rumah tangga produsen. Dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen menghasilkan dan menyerahkan barang dan jasa konsumsi ke rumah tangga konsumen. Contohnya itu, pabrik menghasilkan pakaian yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, arus uang. Arus uang ini yang pertama dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen membayar balas jasa faktor produksi yang digunakan berupa upah itu tadi untuk tenaga kerja, kemudian sewa itu tadi untuk tanah, kemudian bunga untuk modal, dan laba untuk keahlian atau wirausaha. Kemudian dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen. Uang ini menjadi penerimaan atau pendapatan bagi rumah tangga produsen. Kita lanjut. Nah, pada slide bisa kita lihat ya, arus dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu dari sini, rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga ini yang menghasilkan faktor produksi. Faktor produksi tadi diantaranya tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kan. Kemudian dari faktor produksi itu dipakai oleh rumah tangga produsen. Untuk apa rumah tangga produsen memakai faktor produksi? Untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, sampai sini ada mau ditanya? Tidak ada ya. Kita lanjut. Oke, contoh nyata interaksi antara konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama membeli makanan di warung atau restoran. Yang pertama membeli makanan di warung atau restoran. Di sini produsen berperan sebagai pemilik warung atau restoran yang menyediakan makanan dan minuman. Di sini peran konsumen yaitu orang yang datang membeli dan menikmati makanan. Nah, di bawah sudah ada di slide sudah ada dituliskan interaksinya itu konsumen membayar makanan yang disediakan produsen. Produsen memperoleh keuntungan, sedangkan konsumen mendapatkan kepuasan karena kebutuhan makanannya terpenuhi. Kemudian yang kedua, nih, membeli pakaian di toko atau online shop. Peran produsen di sini, penjahit atau pabrik tekstil yang memproduksi pakaian. Peran konsumen di sini, pembeli yang membutuhkan pakaian untuk dipakai. Nah, interaksi antara keduanya itu, produsen menjual hasil produksinya melalui toko atau platform online, dan konsumen membeli sesuai selera serta kebutuhan.
Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Kalau begitu, Miss mau mengasih penugasan buat kalian. Miss akan membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama akan membuat mind mapping mengenai arus rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian kelompok yang kedua membuat tulisan atau artikel mengenai pembahasan kita tadi. Dan kelompok yang terakhir memainkan peran atau role play antara produsen dan konsumen. Dapat dipahami ya? Oke. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, kelompok pertama boleh presentasikan hasil ke depan. Silakan. Rumah tangga konsumen ke pasar faktor produksi ke rumah tangga produsen, dan hasilnya pasar barang dan jasa. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP memainkan peran yang saling terkait dan esensial dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Interaksi mereka membentuk siklus ekonomi yang berkelanjutan. Peran rumah tangga konsumen. Peran utama RTK meliputi sebagai konsumen, RTK membeli dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup mereka. Kegiatan konsumsi ini mendorong produksi dan perputaran pada ekonomi. Penyedia faktor produksi. RTK menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP seperti 1. Tenaga kerja, 2. Tanah dan lahan, 3. Modal atau uang, mesin, dan bangunan, 4. Kewirausahaan atau keahlian manajerial. Penerima penghasilan. Sebagai imbalan atas penyediaan faktor produksi, RTK menerima penghasilan berupa upah atau gaji untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba atau dividen untuk kewirausahaan. Membayar pajak. RTK juga berkontribusi dengan membayar pajak kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk fasilitas publik. Peran rumah tangga produsen atau RTP. Peran utama RTP meliputi sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa. Fungsi utama RTP adalah mengolah faktor-faktor produksi yang dibeli atau disewa dari RTK untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penggerak pertumbuhan ekonomi. Melalui aktivitas produksi dan investasi, RTP menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai distributor, memastikan produk tersedia di pasar. Pengguna faktor produksi. Membayar pajak. RTP membayar pajak kepada pemerintah pajak, perusahaan atau pajak bumi, dan bangunan. Singkatnya, RTK menciptakan permintaan atau konsumen dan menyediakan input atau faktor produksi. Sementara RTP
memenuhi permintaan tersebut atau produsen, dan memberikan imbalan atau penghasilan kembali ke RTK, menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih. Baiklah, untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasilnya. Bu, saya menjual hiasan rumah. Apakah Ibu minat membelinya? Iya. Murah kok, Bu, 20.000 aja. Nah, Bu. Nah, uangnya, Bu. Baiklah, terima kasih buat setiap kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasilnya. Semuanya bagus-bagus dan keren lah ya. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Nah, ada yang tahu kesimpulan materi kita hari ini? Baik, silakan, Krista. dan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, oke, betul ya. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita mempelajari mengenai kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan konsumsi. Kita tadi telah membahas apa itu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, apa saja peran-perannya dan contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tugas kalian di rumah, Miss mau kalian mengamati lingkungan sekitar dan kalian catat kegiatan konsumsi dan produksi di sekitar lingkungan kalian sehari-hari. Untuk minggu depan kalian bacakan di depan kelas ya. Iya nih. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.